Radio Silaturahim juga Rasi TV untuk Islam yang satu untuk Anda Iwan Ahmad yang ada di Sukabumi, Semarang, Batam, Pontianak, di Magelang, Banyuwangi. Juga Anda yang bisa menyimak kami di streaming kami di www.radiosilaturahim.com. Kita tengah bersama-sama di acara Tausiah Malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarok MA. Beliau adalah Roy Surya dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan tema kita tentang menangisi wafatnya seseorang. Tadi sudah dijelaskan begitu gamblang oleh Ustadz di malam hari ini. Dan juga berikut ada hadis-hadisnya yang menjelaskan saja seperti itu. Dan sudah banyak SMS yang masuk, saya bacakan dari Bapak Hasan di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana agar kita tidak larut dalam kesedihan ketika ditinggal wafat oleh orang yang kita sayang? Ya. Baik, terima kasih. Jadi mengenai hal ini kita harus bisa menahan diri, ya, sehingga tidak sedih yang berlebihan. Kita kembalikan bahwa semua ini adalah takdir dari Allah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua berasal dari Allah dan kepadanya kami kembali. Kami semua diciptakan dari tanah, iya kan? Hidup di atas tanah kan? Kembali ke dalam tanah. Nah, jadi itu dengan pemahaman seperti ini maka insya Allah kita tidak terlalu sedih. Sedih mestilah, kalau sedih nggak mungkin nggak. Ya, apalagi misalnya ditinggalkan ibu, ya sedih. Nah, tapi kita harus bisa menguasai diri sehingga kita tidak menangisi secara berlebihan. Betul. Menangisi yang wajar nggak apa-apa. Ya, pastilah menangis, kalau nggak menangis itu sulit. Ya, itu merupakan fitrah. Ya, fitrah atau sunnatullah. Kita sedih, menitikkan air mata, menangis, tapi tidak berlebihan, kita tetap bisa menguasai diri. Yang berlebihan tahu misalnya menjadi cerit, sampai merobek-robek baju, yang membanting-banting diri, itu nggak boleh. Ya, saya kira begitu. Nah, caranya kita harus kembalikan bahwa semua itu takdir dari Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Jadi semua adalah ketentuan dari Allah, semua adalah takdir Allah, maka kita terima dengan tulus dan kita berlatih untuk itu, ya, nggak bisa langsung. Ya, terima kasih. Ya. Menangisi secara wajar itu tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi meratap gitu ya. Meratap yang berlebihan. Ya. Tidak diperbolehkan. Ya, semoga terjawab Bapak Hasan di Sukabumi. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta, Pak Ustadz. Ya. Oh, dari Bapak Ahmad ya di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apakah tetesan air mata Nabi saat itu mengenai sang mayit? Mohon pencerahannya, Ustadz. Nggak sampai. Ya, nggak. Jadi beliau menitikkan air mata, ya, kemudian sampai membasahi pipinya. Lalu para sahabat tahu. Lalu sahabat tanya, "Ma hadza Rasulullah, ini apa?" Ya, di wajah beliau. Kata Nabi, ini adalah air mata rahmat. Ya, yang Allah letakkan ke dalam hati umat manusia. Ya, karena itu man la yarham la yurhamat. Siapa yang tidak mengasihi sama, dia tidak akan dikasihi oleh Allah SWT. Ya, jadi itu merupakan suatu fitrah, suatu sunnatullah yang diletakkan dalam hati manusia, rasa kasih sayang terhadap sesama dan merasa duka atau sedih ketika ditinggalkan oleh seorang karena wafat. Mungkin dia saudara kita, teman kita, orang tua kita, atau orang yang kita cintai. Ya, saya kira demikian. Karena mungkin ada pemahaman di masyarakat kalau tangisan kita mengenai mayat itu akan disiksa mayatnya gitu. Gitu. Nggak ada keterangan itu, nggak ada. Ya, oke. Baik. Selanjutnya ke SMS dari hamba Allah kembali di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kalau berjanji di depan orang tua yang sudah meninggal? Apa hukumnya, Pak Ustadz? Berjanji di depan orang tua yang sudah meninggal. Kalau janjinya bagus, nggak apa-apa, boleh. Nggak masalah. Ya, misalnya begitu orang tua kita meninggal, saya berjanji dalam hati saya, nanti sebagian warisan yang diberikan dari ibu saya nanti akan infakkan ke masjid atau madrasah, nggak apa-apa. Kalau kebaikan boleh. Ya. Nggak masalah. Ya, janji itu kan harus nanti kita laksanakan, jangan sampai enggak.
Ya, sudah kita berjanji harus kita laksanakan. Ya, begitu. Oke. Kembali ke SMS dari Bapak Denny di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kejadian pada zaman Nabi Muhammad SAW tentang seorang yang menangisi wafatnya orang yang dicintainya? Ya, kalau kita lihat hadis tadi ya artinya itu di zaman Rasulullah terjadi, ya, orang menangis. Malah di hadis yang lain nanti akan kita bahas pada berikutnya, ketika Ja'far ibnu Abi Thalib wafat, itu keluarganya menangisi, ya, Nabi perintahkan seorang untuk mengingatkan mereka supaya mereka tidak menangisi. Jadi di zaman Nabi juga terjadi. Ya, supaya tidak menangisi berlebihan gitu maksudnya Nabi. Malah mengingatkan, ya. Betul. Itu melalui seorang pria yang memberitahukan bahwa itu keluarganya Ja'far pada menangis, kata Nabi. Sampaikan pada mereka supaya menghindari hal seperti itu, ya, karena itu menurut takdir dari Allah, ya. Itu di hadis lain, ya, nanti kita bahas pada kesempatan lain. Ya. Selanjutnya dari Ibu Lili di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Jaki yang dirahmati Allah, pada waktu ayah dan ibu saya wafat, saya menangis sedih karena beliau kurang rajin ibadahnya. Khawatir kalau beliau tidak bisa menjawab saat ditanya oleh malaikat. Apakah ini diperbolehkan menangis seperti ini? Ya, boleh. Menangis, sedih, boleh. Ya. Nah, itu Anda harus punya pikiran Allah itu Maha Kasih, Maha Rahim, Maha Rahman. Jadi jangan punya pikiran begini-begini. Insya Allah Allah memaafkan dosa-dosa orang tua Anda dan menerima amal solehnya. Kita harus husnuzon pada Allah. Ya, jangan kita suudzon, ya. Jangan-jangan nggak diterima. Jangan. Kita harus yakin bahwa amal ibadah orang tua kita diterima dan dosa-dosa orang tua kita diampuni. Ya, sambil kita juga berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Boleh doa, ya, begitu. Jadi kita harus optimis, ya, dan sekaligus kita harus husnudzon pada Allah, ya, bersangka baik. Itu mengapa? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzanni 'abdi bi. Aku berada dalam persangkaan hambaku terhadapku, kata Tuhan. Jadi kalau hambaku menyangka kita baik, ya Allah baik, gitu loh. Ya, kalau kita menyangka buruk, ya jadi buruk. Makanya yang terbaik itu kita menyangka yang sebaik-baiknya pada Allah, husnudzon. Maka kita harus optimis bahwa orang tua kita ibadahnya insya Allah diterima dan dosa-dosanya diampuni. Amin. Ya. Kembali ke SMS selanjutnya dari 08128197 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, menangisi kematian seseorang bukankah itu sesuatu yang wajar? Bahkan menurut riwayat Rasul pernah menangis ketika anaknya meninggal. Ya. Kenapa harus ada yang melarang tentang menangis ini? Ya. Bagaimana pendapat Ustadz? Ya, itu yang melarang itu ya mungkin dia nggak paham. Makanya jelaskan hadis tadi kan, supaya jelas itu. Nah yang menangisi itu yang wajar itu sesuatu yang alami, sesuatu yang fitri gitu, ya. Nah yang tidak boleh itu menangisi, meratap secara berlebihan, saya sebutkan tadi, ya, sampai menyobek-nyobek baju, menjerit histeris, ya, gitu, ya, kemudian membanting-banting diri, ya, membanting-banting, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau yang menangis yang wajar, nggak apa, ya, itu sesuatu yang disebut fitrah tadi. Bahkan Nabi katakan ini adalah air mata kasih sayang yang Allah masukkan dalam hati yang manusia, ya. Dan tidak ada mayat yang disiksa karena tangisan. Enggak ada hubungannya. Karena itu tadi, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang itu menanggung dosanya orang lain. Ya, nggak mungkin ada orang yang berdosa, ada orang yang berbuat, orang lain yang kena dosanya. Ya. Justru mayat disiksa karena perilakunya perilaku buruknya tadi. Ditegaskan di sini, ya, di hadis tadi jelas sekali, ya, di sini, ya.
Ya, di sini ditegaskan ya, bi khati'atihi wa dzanbi, ya. Dia disiksa karena Amal perbuatan. kesalahan-kesalahannya, khati'ah, dan dosanya. Ya, oleh dosanya dia sendiri, ya gitu. Nah, disiksa karena dosanya. Begitu. Baik. Tegas itu hadis ini disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi tidak ada kaitannya antara perbuatan yang Ya. masih hidup keluarganya Iya. sama dia yang sudah meninggal gitu ya. Nah, kalau yang tadi menjerit-jerit istri, kemudian meratap secara berlebihan, itu yang dosa ya yang bersangkutan. Justru dosa yang Iya, menangis yang itu bersangkutan ya. dosa. Nggak boleh kan kalau sudah boleh. Ya. Tapi kalau nangis yang wajar, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Baik. Kembali ke SMS selanjutnya datang dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah mengirim Al-Fatihah dapat mengurangi siksa kubur? Sebab nenek saya selain sholat juga tetap membakar sesajen. Terima kasih. Ya, pengirim Al-Fatihah itu sebetulnya pengantar doa, ya. Pengantar doa kepada almarhum atau almarhumah. Jadi boleh saja kita baca Fatihah, tapi kemudian jangan lupakan setelah itu juga kita baca doa. Ya, misalnya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa yang lain. Ya. Allahumma ighfir li abi wa ummi, misalnya boleh juga, pokoknya silahkanlah doa ya. Nah, Fatihah itu sebagai pengantarnya bagus saja, karena Al-Fatihah itu merupakan umul kitab, induknya Alkitab, disebut juga umul Quran, induknya Al-Quran. Jadi semua ajaran Al-Quran itu terangkum dalam Al-Fatihah, ya, karena itu baik sekali kita baca, ya. Makasih. Ya. Kembali dari hamba Allah di Sukabumi, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini justru sebaliknya, Ustadz. Gimana supaya bisa menangis, katanya. Kami sangat susah menangis. Apakah pada hati saya ada penyakit? Ya. Terima kasih, Ustadz. Sedih tapi tidak menangis sama juga. Itu apa namanya? Mestinya nggak bisa terjadi, ya. Mestinya nggak bisa terjadi. Mesti orang itu pernah menangis, ya, secara fitrah. Tapi ada yang mudah, ada yang susah, ya. Ada yang nggak cepat menangis. Tapi semua orang pernah menangis, ya, nggak bisa nggak. Nah, jadi kalau Anda memang agak susah menangis, ya, lakukanlah untuk perenungan-perenungan tentang ajaran-ajaran agama, sehingga nanti akan tersentuh hati Anda, menjadi lebih lunak, ya, tidak keras, tidak kasar, ya, hatinya menjadi lebih lunak, menjadi layyinul qulub, bukan qaswatul qulub, ya, dengan menyerap apa namanya, bimbingan-bimbingan kerohanian, bimbingan-bimbingan spiritual keagamaan, itu akan membuat hati kita menjadi lebih lunak, ya. Disebut layyinul qulub, hatinya lunak, tidak qaswatul qulub, keras, ya. Nah, itu apa namanya, kita harus banyak itu lakukan perenungan-perenungan itu, ya, sehingga nanti terbiasa, ya. Sebab hal itu juga perlu dalam kita berdoa pada Allah, bertobat, itu menangis baik, ya. Tapi nangis yang beneran, ya, bukan dibuat-buat, ya. Iya. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik. Dari Bapak Gandhi di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk ke dalam ranah ikhtilaf atau tidak tentang tema di malam hari ini? Kenapa banyak masyarakat yang beranggapan justru yang menangisi mayit dan si mayit ini dapat disiksa? Gimana tuh? Justru yang menangisi mayit dan si mayit itu dapat disiksa. Ya, itulah makanya tidak. Kalau kita fahami dari hadis-hadis tadi, bukan ikhtilaf, jelas. Jelas sekali bahwa menangis yang wajar itu nggak ada masalah, boleh. Yang tidak boleh itu menangis secara berlebihan. Jelas. Sudah jelas. Nggak ikhtilaf lagi, udah. Ya, karena ini kan beberapa hadis kan disampaikan juga kritiknya dari Sayyidah Aisyah, sehingga pemahamannya lurus, dan Sayyidah Aisyah itu mengetahui asbabul wurudnya, ya. Jadi semua itu baik memahami Quran maupun hadis harus tahu backgroundnya, ya, sehingga pemahamannya jadi pas, ya. Okay. Kalau banyak yang berbeda di kalangan masyarakat mungkin karena pemahaman aja. Iya, karena pemahaman tadi. Makanya saya sengaja ini saya angkat supaya kita bisa diluruskan. Saya ambil contoh begini, ya, bahwa Al-Quran juga harus memahaminya dengan konteksnya atau asbabun nuzulnya. Saya ambil contoh ayat menjelaskan
walillahil masyriq wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat. Kemana kamu menghadap, di sana Allah. Kalau kita lihat ayat ini saja, tidak melihat asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya, kita sholat bisa kemana aja. Ya, milik Allah timur dan barat, kemanapun Anda menghadap, di situ Allah. Jadi kita bisa sholat kemana saja. Tapi ternyata begitu kita pelajari tafsirnya dan asbabun nuzulnya, ternyata ayat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak tahu arah kiblat. Ya, bisa karena di malam hari, bisa karena di daerah yang bukan orang muslim ya, nggak tahu arah kiblat, bisa di tengah laut kita nggak bawa kompas ya, sehingga kita nggak tahu arah kiblat. Nah, itu berlaku untuk itu, bukan untuk umum. Bagi orang yang tahu arah kiblat ya harus menghadap kiblat. Nah, jadi artinya perlu sekali pemahaman asbabun nuzul. Nah, di hadis pun begitu, harus ada memahami asbabul wurudnya. Background turunnya hadis ini apa? Nah, itu akan bisa dipahami secara baik. Ya. Oke. Iya, sebenarnya ada telepon kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, sebenarnya terputus karena mohon maaf menunggu lama. Kembali ke SMS selanjutnya Ustaz, datang dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, berbedanya pemahaman para ulama harusnya menjadi sebuah rahmat bagi agama Islam. Ketika perbedaan itu menimbulkan perpecahan, apakah rahmat Allah akan hilang dari umat Islam ini, Ustaz? Ya, sebetulnya nggak semua ada perbedaan ya. Hal-hal yang pokok itu nggak ada perbedaan. Ya, jadi yang perbedaan itu dibilang di bidang khilafiyah. Jadi kalau kita berbicara persentase misalnya ya 88% itu perkiraan aja ya, itu disepakati bersama-sama. Nah, ada yang mungkin 12% ya, yang ada perbedaan pemahaman. Nah, kalau kita bisa memahami dengan lurus, justru itu menjadi hikmah untuk kita, ya. Perbedaan itu ya tidak akan menjadi bencana, bisa menjadi rahmat, ya. Nah, saya ambil contoh begini, perbedaan pemahaman tentang wudu misalnya, tentang wudu. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, wudu itu akan batal kalau seorang bersentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahram ya, itu batal. Nah, kemudian dalam praktek keseharian kita misalnya bertawaf dan lain-lain, itu sulit ya untuk menghindari itu. Nah, di situ kita bisa mengambil pandangan Imam Malik ya, yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu adalah bercampur ya, jima. Nah, jadi artinya di sini dalam hal-hal yang kita sangat sulit, kita bisa pegang, ambil mazhab lain ya. Nah, jadi ini kan rahmat kan. Nah, tapi yang menjadi azab itu kalau kita ribut gitu loh. Berbeda kemudian kita, tapi kalau kita paham betul, itu justru menjadi hal yang bermanfaat untuk kita. Ya, saya kira begitu. Bagaimana cara kita menyikapi ya? Saya kira demikian. Seperti Anda pegang apa ini nih, ya? Itu tergantung kita menyikapi. Ya, kalau kita mengambil dari sini ayat-ayat Quran, hadis, bermanfaat. Betul. Tapi kalau dari sini kita ambil ya yang buruk-buruk ya. Nah, itu barangnya sama ya, tapi tergantung sikap kita ya, begitu saya kira. Terima kasih. Baik, kembali ke SMS selanjutnya datang dari hamba Allah, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustadz, gimana caranya agar bahagia dan hidup dengan hati yang tenang dan merasa cukup, Ustadz? Ya, kita supaya bahagia itu yang pertama sekali adalah kita merasa ridho, ya, merasa senang, menerima apa yang Allah berikan pada kita. Ya, Nabi berpesan, irdo bima qasamallahu laka. Ridolah kamu, senanglah kamu, menerimalah kamu terhadap
apa yang telah Allah berikan padamu. Itu kamu bahagia pasti. Tapi kalau kita tidak menerima, ya, kita akan resah. Ya. Semua kalau kita terima, bahagia. Saya ambil contoh, saya dosen di perguruan tinggi di UI. Nah, kalau saya melihat murid-murid saya setelah tamat dari UI, itu gajinya besar-besar. Ya, di perusahaan asing apa itu, wah. Nah, dibandingkan dengan gaji saya yang dosennya bertahun-tahun, jauh. Nah, kalau kita nggak bersyukur, kita resah itu. Kita jengkel, murid saya aja gaji sekian, masa saya sekian. Kita akan resah terus. Tapi kalau kita malah bersyukur, alhamdulillah, murid-murid saya sukses. Mereka bisa bermasyarakat, bisa menjadi pemimpin, mereka bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi, dan lebih bahagia lagi ketika saya lihat murid-murid saya itu dimanapun dia bekerja, dia bikin pengajian-pengajian. Nah, itu jadi bahagia kita, kan gitu. Nah, jadi tergantung sikap kita. Nah, maka kalau kita menerima ketentuan dari Allah, menerima takdir Allah, kita bahagia. Kalau kita tidak menerima, kita akan tersiksa dunia akhirat. Itu kesimpulannya. Ya, jadi bagaimana kita berlatih menerima itu, ya. Menerima semua ketentuan yang Allah berikan dari Allah. Iya. Bima qasamallahu lak, gitu ya. Apa yang Allah telah kasih untuk kamu. Ya. Baik, semoga terjawab. Kemudian Bapak Mulyana di Batam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bagaimana ketika seorang ulama yang meninggal lalu ditangisi dengan berlebihan oleh jamaahnya? Bahkan jamaah tersebut memperlakukan ulama begitu istimewa dalam kematiannya, Ustaz. Ya, itu menangisi kepergian ulama itu sebetulnya sesuatu yang wajar. Ya. Karena mautul alim, katanya mautul alam. Wafatnya seorang ulama itu, ya wafatnya, matinya alam. Mengapa? Karena ilmunya itu ikut hilang. Ya. Ilmu itu nggak bisa diwariskan, dalam arti seperti harta, ya. Betul. Kalau orang meninggal punya harta kan 10 miliar langsung diterima anak-anaknya kan. Kalau ilmu nggak bisa, harus mencari sendiri. Ya, nah ulama ini betapa dia mempelajari ilmu sampai dia menjadi seorang yang sangat alim. Kemudian dia wafat, merasa orang kehilangan. Ya, yang biasa dia bisa bertanya, bisa dibimbing, merasa kehilangan, maka mereka menangis. Ya, wajar. Tapi tetap tidak boleh berlebihan. Ya. Nggak boleh berlebihan sampai misalnya ya kuburannya itu di apa namanya disikapi berlebihan, ya wajar aja, harus wajar, ya semua wajar. Ya, sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Ibadah kalau berlebihan nggak bagus, apalagi yang lain, ya. Oke. Dan juga tanda-tanda kiamat itu diangkatnya ilmu Ya, dengan melalui diwafatkannya para ulama, Ustaz, seperti itu. Ya? Diwafatkannya para. Jadi Allah mengangkat ilmu dari dunia ini dengan diangkatnya para ulama. Innallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Itu kalimat hadisnya. Sesungguhnya Allah mengangkat ilmu dari dunia ini dengan diangkatnya para ulama, maksudnya diwafatkannya para ulama. Ya, maka ditugaskan kita harus terus belajar sehingga ada pewarisnya. Pewaris itu bukan seperti mewarisi harta, karena dia belajar pada ulama itu, jadi dia juga jadi alim gitu loh. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Baik, Ustaz, kita dibatasi oleh waktu, mungkin kesimpulan dari penjelasan di malam hari ini. Gimana? Kesimpulan dari tema kita Ya, malam baik. hari ini. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, dalam memahami hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran, itu kita harus pahami secara komprehensif, secara holistik, utuh. Jangan satu hadis kita kesimpulan, jangan. Kita bandingkan dengan hadis yang lain terus, ya. Kita kumpulkan dulu hadis mengenai ini apa, terus kita kumpulkan, nanti kita simpulkan. Dan untuk itu kita perlu belajar kepada guru. Ya, jangan hanya baca sendiri. Kalau baca sendiri itu ya boleh sih, tapi nanti kalau nggak paham tanya pada guru gitu loh. Tapi jangan mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Ya, harus tetap kita punya pembimbing. Ya, karena kalau nggak punya pembimbing itu repot. Atau kita nggak boleh juga belajar pada orang yang bukan ahlinya. Kita lihat ini orang pendidikannya di mana, pendidikan agamanya. Ya,
pendidikan keulamaannya di mana dia? Kalau enggak jangan, ya. Jangan orang belajar setengah bulan ya di puncak lalu merasa jadi orang alim, nggak bisa. Ya, ilmu agama dipelajari dari kecil ya, bertahun-tahun. Waktu zamani, panjang waktunya untuk belajar ya. Saya kira demikian. Jadi itu, nah kembali kepada kesimpulan yang kita kaji malam hari ini bahwa menangis secara wajar karena wafatnya seorang yang kita cintai itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu menangis secara berlebihan, meratap berlebihan sehingga ya menjerit histeris, membanting-banting diri, merobek-robek baju, itu nggak boleh. Demikian, ikhwan dan akhwat sekalian, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Zaki Mubarok atas kajian di malam hari ini di Tausiah Malam tentang menangisi wafatnya seseorang. Semoga apa yang disampaikan menambah ilmu agama kita, juga menambah pemahaman kita terhadap apa yang telah disampaikan. Dan untuk Anda yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Saya Muhammad Fahri ditemani Ondi juga Anis Malim pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر